Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi SMA 1 Batangan yang kami banggakan, kami berharap Anda tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan cara melaksanakan physical distancing, kemudian sering mencuci tangan pakai sabun dan bepergian pakai masker. Kemarin Anda sudah mempelajari tentang pemberontakan atau pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pergolakan sistem pemerintahan atau pemberontakan yang diakibatkan oleh sistem pemerintahan. Yang pertama adalah pemberontakan PRRI. Yang kedua adalah pemberontakan Permesta. Dan yang ketiga adalah persoalan negara federal dan PFO. Bapak ulangi. Yang pertama adalah pemberontakan PRRI, yang kedua adalah pemberontakan Permesta, dan yang ketiga adalah pemberontakan negara federal dan PFO. Yang pertama, pemberontakan PRRI. Latar belakang dari pemberontakan PRRI adalah adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Proses dari pemberontakan PRRI ini nanti muncul beberapa dewan daerah, yaitu seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni. Penumpasan. Adapun penumpasan dari pemberontakan PRRI adalah pemerintah melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Kemudian Permesta. Ini adalah tokoh-tokoh Permesta, gambar dari tokoh-tokoh Permesta. Tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Kemudian pada tanggal 2 Maret 1957, Vences Sumual memproklamasikan yang namanya Permesta, Piagam Perjuangan Rakyat Semesta di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian nanti melancarkan operasi gabungan. Adapun untuk menumpas dari pemberontakan Permesta, pemerintah Republik Indonesia melakukan operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendra Diningrat. Yang kedua adalah Operasi Sabta Marga 1 yang dipimpin oleh Letkol Sumarsono. Pada tahun 1961, pemerintah pusat melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 322/1961 memberi amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang terlibat Permesta. Kemudian yang ketiga adalah persoalan negara federal dan BFO. Pembentukan negara-negara federal berawal dari upaya Van Mook menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948, negara-negara federal mengadakan pertemuan yang disebut Bijeenkomst for Federal Overleg atau BFO. Menyebabkan nanti golongan federalis yang pro Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal. Sedangkan golongan federalis atau pro-republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Nanti ada dua pertentangan, yaitu golongan yang ingin mempertahankan bentuk federal dan golongan yang pro-republik yang pengen mempertahankan bentuk kesatuan. Dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Mereka menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan. Upaya mempertahankan integrasi bangsa, pentingnya menjaga persatuan dan kemajemukan, menciptakan kerukunan, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, memajukan negara, dan juga mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi. Dan yang terakhir memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Bapak ulangi, pentingnya menjaga persatuan dan kemajukan. Yang pertama adalah menciptakan kerukunan. Yang kedua, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang ketiga, memajukan negara. Yang keempat, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi. Dan yang kelima adalah memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Berikut adalah teladan tokoh dari tokoh yang melakukan integrasi. Tokoh Papua, yang pertama adalah Anda bisa lihat gambarnya, dia adalah Fran Kaisepo. Kalau Anda lihat, Fran Kaisepo ini adalah tokoh yang berada di uang 10.000. Ya. Menggagas Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tahun 1946. Mengganti nama Papua dan Nederland New Guinea atau Papua Nugini menjadi Irian. Irian ini adalah kepanjangan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Kemudian yang ketiga adalah merancang perlawanan rakyat biak. Tokoh
Papua yang kedua adalah yang bernama Silas Papare. Peranannya membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada tahun 45, membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau PKII, mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada tahun 1949. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Martin Indy. Martin Indy peranannya merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka, kemudian memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku. Itu adalah teladan tokoh dari tokoh Papua. Anda bisa lihat, ini adalah Frankai Sepo, ini adalah Silas Papare, ini adalah Martin Indy. Yang terkenal adalah Frankai Sepo yang nanti gambarnya, wajahnya ada di uang 10.000 rupiah. Kemudian Raja Pemersatu, ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dia adalah terkenal dengan Bapak Pramuka Indonesia, menyatakan Kesultanan Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia pada tahun 45. Memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Yang kedua adalah Sultan Syarif Qasim II, menyatakan kedukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia, menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Kemudian pejuang perempuan adalah seorang yang bernama Opu Daeng Risaju. Peranannya bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, menjadi ketua PSII Palopo pada tahun 1930. Aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda. Turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Kemudian perjuangan seni, siapakah dua gambar tokoh ini? Ya. Yang pertama, dia adalah seorang yang bernama Ismail Marzuki. Peranannya menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan. Lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Muhammad Yamin, berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra, menyumbangkan konsep Pancasila dan UUD 45. Pejuang pemberontakan, ya. Abdul Haris Nasution, nanti memimpin divisi Siliwangi, pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, dan Menteri Keamanan Nasional. Kemudian yang kedua adalah Ahmad Yani, menumpas DITI dan PRRI, menjadi salah satu korban peristiwa G30S. Kemudian MT Haryono menolak rencana PKI membentuk angkatan kelima, menjadi korban dalam peristiwa G30S PKI tahun 65. Dan yang terakhir adalah Slamet Riyadi, pernah menjadi kepala komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta, terlibat dalam penumpasan DITI di Jawa Barat dan Republik Maluku Selatan. Para pemikir bangsa, ya, yang pertama adalah Muhammad Hatta. Kemudian dia memperjuangkan nasionalisme, rasa cinta tanah air Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Muhammad Hatta berpendapat rasa nasionalisme atau kebangsaan muncul karena adanya perasaan senasib yang dirasakan dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme juga ditemukan oleh adanya kesadaran terhadap persamaan dan tujuan. Saya rasa cukup sekian materi pada kesempatan ini. Apabila ada yang belum jelas bisa tanya di grup WA kelas ataupun di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.